Assalamualaikum. Oke, hari ini kita kembali berjumpa ya. Bagaimana kabarnya? Lancar di acara tahun barunya? Hah? Lancar Ji? Nah, terlambat. Silakan masuk cepat sebelum memulai. Oke, jadi mana ketua kelas bisa disiapkan dulu? Siapa yang bisa menggantikan? Oke, siapkan dulu. Baru kita tunduk ya, saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan memulai pelajaran. Siapa tas itu jatuh? Tapi sebelumnya saya absen dulu ya. Kelompok 1. Siapa yang tidak hadir? Akila. 3 orang. Ananda dengan bagaimana itu tidak ada keterangannya. Akila izin ya. Kalau Ananda tanpa keterangan. Kalau Tegar tanpa keterangan juga. Oke, berarti 2 orang yang tanpa keterangan. Kelompok 2 bagaimana? Rehan belum datang. Oke. Kelompok 3 lengkap, bagus. Kelompok 4 Eklesio izin. Kelompok 5 Jovan. Oh, tanpa keterangan juga ya. Oke. Itu ya, jadi mungkin karena cuaca juga jadi ada yang tidak hadir. Tapi seharusnya yang tidak hadir itu kasih keterangan ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, saya mungkin mau kasih game dulu ya. Sekarang begini, dengarkan arahan saya, ikuti ya. Kalau misalnya saya bilang ayam, kalian bilang ayam, gitu ya. Jadi mengerti. Saya bilang bebek ayam, berarti kau ikuti bebek ayam, gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke ya, kita mulai. Ayam bebek. Bebek ayam. Berapa jumlahnya bebek? 2. Hah? Apa yang tadi saya bilang? Ikuti apa yang saya bilang. Jadi konsentrasi, toh? Oke, saya ulangi lagi satu kali ya, jadi supaya ini suasana jangan terlalu tegang apa. Saya ulangi. Ayam bebek. Oke. Bebek ayam. Berapa jumlahnya ayam? Berapa jumlahnya bebek? Oke, berarti sudah mengerti ya. Jadi itu konsentrasi, ikuti apa yang diarahkan. Loh? Oke. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kan saya sudah membaca semua tuh materi yang saya kirimkan, materi ajar sudah tuh. Sekarang saya akan kirimkan link di grup. Coba kalian dulu kerja di situ, jawab. Waktunya mungkin sekitar 2-3 menit, hanya enggak berapa soal sebagai tes awal dari setelah kalian membaca apa yang kalian pahami dari apa yang kalian baca di materi ya. Jadi saya akan kirimkan di grup dulu.
Oke, sudah ada ya? Tunggu. Oke, silakan, sudah bisa diakses itu. Silakan, saya kasih waktu 3 menit. 3 menit. Tulis saja di kertas, lihat di situ, terus di kertas baru kasih ke sebentar. Lagi 2 menit. 1 menit saya tutup ya. Kan di situ tidak ada dia menghitung. Oke ya, lagi 1 menit. Oke, saya tutup ya, waktunya sudah habis. Cepat Mi, karena enggak lama gini sebagai tes awal gitu. Cepat Mi, baru 8 orang yang kumpul. Sudah ya? Cepat Mi, enggak lama gini. Oke, sudah semua ya? Saya hitung mundur ya dari 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya tutup. Oke, sudah tuh? Sudah lihat semua hasilnya? Jadi itu sebagai tes awal kalian. Jadi apapun hasilnya, tersenyumlah melihat hasilnya toh. Itu kan bagian dari untuk mengetahui apakah kamu bisa mengerti atau tidak. Oke ya, jadi sekarang kita masuk ya ke materi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gelombang ya. Materi di semester 2 ya, gelombang materi pertama. Kita akan belajar tentang
karakteristik gelombang mekanik. Jadi ini. Kemudian nah sekarang kan kalian sudah baca-baca dong materinya. Sekarang coba perhatikan. Lihat apa ini? Tahu? Apa? Per. Pegas. Masa? Sebelumnya pernah lihat yang begini? Ada yang tahu sebutan lainnya dari ini selain pegas? Kalau kalian baca-baca di materinya, ada itu nih. Coba lihat. Ini toh. Kalau saya kasih begini, apa yang terjadi nih? Hah? Kalau misalnya nih. Jadi sini kan saya kasih getaran toh. Terus apa yang terjadi? Gelombang. Berarti apa menurutmu itu gelombang? Hah? Getaran. Jadi gelombang sama dengan getaran. Jadi kalau saya kasih ini kan, kasih usikan, coba perhatikan ini. Sini. Saya kasih usikan tuh. Berarti dia getaran yang merambat. Bergerak tuh. Atau sebegini. Atau sebegini. Tuh. Nah, di situ di materi ajar yang saya bagikan, di situ kan ada dijelaskan macam-macam gelombang, apa semua. Jadi hari ini kita akan belajar tentang karakteristik gelombang mekanik. Jadi yang dimaksud karakteristik itu kalian akan cari tahu di situ apa-apa yang dimiliki oleh suatu gelombang. Oke ya? Ya. Nah, sekarang hari ini kita kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis karakteristik gelombang mekanik. Yang kedua, kita akan melakukan percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik berikut persentase hasilnya ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, melalui pengamatan di PPT, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik gelombang mekanik dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis karakteristik gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari melalui latihan soal-soal dengan benar. Yang ketiga, melalui praktikum virtual PET, peserta didik mampu membuktikan salah satu karakteristik gelombang mekanik dengan benar. Jadi kita nanti akan membuktikan karakteristik gelombang. Siapa itu HP? Coba matikan dulu HP-nya. Oke, bisa dimengerti nih ya? Tujuan pembelajaran hari ini ya. Sekarang apa manfaatnya itu kita mempelajari gelombang mekanik? Ada yang tahu penerapannya di mana? Apa manfaat yang atau penerapannya itu materi gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ada. Ini ya. Yang pertama apa? Apa itu dawai? Gitar atau senar. Jadi kan kalau dipetik menghasilkan bunyi tuh, kan itu kan getaran tuh kalau kita petik. Apa lagi? Tahu piston? Itu di kendaraan, di mesinnya itu. Apa lagi? Mendengar tuh di telingamu tuh. Apa lagi? Apa lagi? Di situ juga ada penerapannya ya. Ini. Apa itu seismograf? Ada yang tahu? Seismograf, Rehan. Alat untuk mengukur itu terjadinya gempa. Gempa toh? Ini. Gambar apa itu? Yang kedua apa? Itu yang dimaksud piston. Siapa telinga itu? Siapa telinga itu? Ini, toh? Oke, itu tadi ya. Apa lagi? Manfaat-manfaat kita dalam mempelajari materi ini. Sekarang penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama penilaian sikap.
Sama seperti biasa, kamu akan dinilai disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Kemudian penilaian keterampilan, data pengamatan, analisis data, dan kesimpulan. Kemudian penilaian pengetahuan, mengerjakan soal yang diberikan dengan benar. Itu ya. Sekarang, coba saksikan video berikut. Ini coba simak baik-baik. Enggak saja bergabung sini. Coba tersimak ya. Oke. Sekarang apa yang bisa kalian katakan tentang gelombang? Ini kan gelombang tsunami ya? Coba apa yang bisa kalian katakan dari video tersebut? Coba, siapa? Apa penyebabnya? Sehingga terjadi gelombang tsunami. Oke, salah satu pernyataan sekaligus pertanyaan ya. Apa penyebabnya sehingga terjadi gelombang tsunami? Yang lain? Kenapa? Apa penyebabnya? Oke, dia mengatakan gelombang tsunami bisa menghancurkan. Oke, yang lain? Apa penyebabnya terjadi gelombang tsunami? Gelombang tsunami bisa menghancurkan, itu dua pernyataan. Yang lain, siapa lagi? Biasa Al, jago. Pernyataan dulu, belum saya. Coba apa yang lain? Kenapa bisa terjadi gelombang? Kenapa bisa terjadi gelombang? Oke, itu satu pertanyaan juga. Jadi ada 3. Oke, Rehan? Gelombang bisa menghantar air? Kenapa gelombang bisa menghantar air? Tuh, jadi ada 4 ya pernyataan dulu. Nah sekarang dari 4 itu kira-kira apa yang bisa kita rumuskan masalah dari 4 itu? Kan ada mengatakan kenapa bisa terjadi gelombang, mengatakan gelombang dapat menghancurkan, kenapa bisa gelombang menghantarkan air. Tadi apa? Kenapa bisa terjadi gelombang? Kalau kita mau, sebenarnya sudah bagus. Tapi kalau kita mau jadikan satu kalimat sebagai masalah yang kita bisa cari tahu, apa kira-kira di situ gabungan dari keempatnya ini? Apa itu gelombang? Jadi kalau kita dari keempatnya itu kan sebenarnya suatu masalah itu. Kalau digabung itu bisa kita jadikan satu kalimat ya. Jadi kalau kita itu kan sebenarnya sudah masalah. Kalau kita gabung gini ya, rumusan masalah. Ini tah? Mengapa gelombang tsunami bisa menghancurkan atau melululantahkan apa yang dilewati, kan begitu tadi tuh di video. Pokoknya apa yang dilewati di gelombang, seandainya ada orang di situ, nah bawa juga. Kan begitu, makanya kenapa orang takut gelombang dengan tsunami, karena gelombang tsunami tidak ada yang ditakuti. Apapun yang ada di depannya, dia hampas saja, dia lululantahkan itu ya. Kemudian apa lagi berikutnya yang bisa menjadi masalah? Coba apa lagi terkait dengan ini?
Apa yang menyebabkan sehingga gelombang tsunami bisa menghancurkan? Sama gitu. Ini. Besaran apa saja yang dimiliki dari gelombang? Artinya variabel apa yang terkait ya? Oke, jadi dari dua rumusan masalah ini yang saya anggap kalian yang menemukannya saya hanya menyempurnakan kalimatnya. Nah, coba siapa yang bisa memberikan hipotesis? Tahu apa itu hipotesis? Dugaan sementara. Ini kan berupa pertanyaan. Coba kasih jawaban sementara sebelum kita meneliti mencari tahu jawaban kita temukan. Jadi apa kira-kira jawabanmu sementara ini dari yang pertama? Pertanyaan pertama dan kedua. Siapa coba? Alif. Coba apa jawabanmu? Kan ini pertama. Mengapa gelombang tsunami bisa menghancurkan atau melululantahkan apa yang dilewatinya? Coba kira-kira kalau Alif apa jawabanmu? Jawaban sementaramu. Mungkin gelombangnya besar, Pak. Oke, dia jawabannya Alif. Gelombang apanya yang besar di gelombang itu? Getaran. Jawabannya Alif karena gelombang tsunami memiliki getaran yang besar. Kan begitu maksudnya toh? Oke. Siapa lagi? Yang lain coba uji. Fauzi, apa yang kalau yang kedua besaran apa saja yang dimiliki oleh gelombang tsunami? Maksudnya itu kan selama ini kita belajar tentang besaran fisika, ada kecepatan, kelajuan, gaya apa dan semuanya. Kira-kira besaran apa yang dimiliki di gelombang tsunami? Laju, kecepatan. Oke, ada kecepatan. Jadi salah satu jawabannya sementara bahwa gelombang itu memiliki kecepatan. Apa lagi kira-kira? Apa? Frekuensi. Oke, frekuensi apa lagi? Amplitudo. Oke ya, di situ di materi ajar yang saya bagikan ada toh? Jadi besaran-besaran yang dimiliki gelombang tsunami kira-kira mungkin dia memiliki kecepatan, amplitudo, frekuensi itu ya. Jadi itu bisa menjadi jawaban sementara atau hipotesis ya sebelum kita mengujinya ya. Itu tadi. Jadi kalau saya bisa isi hipotesismu itu yang pertama tadi apa? Karena gelombang memiliki yang merambat ya. Kalau jawaban yang kedua apa? Kecepatan. Apalagi? Frekuensi dan amplitudo. Dan periode. Oke ya, itu jadi itu menjadi hipotesis. Nanti ini akan kita uji. Apakah benar jawabanmu ini nanti di akhir pembelajaran setelah kita melalui ini proses pembelajaran. Kan ini sudah ada jawaban sementara toh? Oh ternyata kira-kira ini kita akan uji bahwa betul tidak ini jawaban sementara saya nanti. Oke? Bisa dipahami di sini? Nah sekarang saya akan kasih dulu penjelasan sedikit tentang materi karakteristik gelombang. Coba diperhatikan di atas ya. Jenis-jenis gelombang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama dari arah getar, yang kedua dari amplitudo, dan yang ketiga dari medium perambatan. Paham yang dimaksud medium? Tahu? Tempat. Jadi medium itu tempat. Jadi pertama kalau arah getar itu ini gelombang dibagi 2. Ada namanya gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Ini arah getar tegak lurus dengan arah rambat. Ini arah getar searah dengan arah rambat. Yang kedua berdasarkan amplitudonya. Ada gelombang berjalan, ada gelombang stasioner. Kalau gelombang berjalan itu amplitudo tetap, gelombang stasioner itu amplitudo dan frekuensi sama tetapi arahnya berlawanan. Yang ketiga medium perambatan. Ada gelombang mekanik dan elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik dia butuh medium. Contohnya tadi itu slinky, itu namanya slinky ya. Itu tadi yang saya kasih di awal, slinky itu. Jadi situ contoh bahwa getaran itu merambat melalui medium. Ini tadi
itu gelombang tsunami tadi, apa mediumnya? Air. Jadi dia merambat melalui air. Makanya kan sebelum terjadi gelombang tsunami, apa dulu awalnya? Gempa. Gempa itu kan menghasilkan getaran, kan begitu? Tuh? Nah, di sini sekarang coba lihat ini gambarnya ya. Di sini ada gambar gelombang, di sini ada besaran-besaran, ada amplitudo, panjang gelombang, periode, dan frekuensi. Amplitudo itu simpangan terjauh dari titik seimbang. Misalnya ini dari B kecil ke B besar. Ini atau dari D ini ke bawah, itu amplitudo simpangan terjauh. Ini kan titik seimbangnya ini yang garis putus-putus. Tuh? Ini ada keterangannya. Kemudian panjang gelombang itu jarak tempuh gelombang melewati satu bukit, satu lembah. Misalnya dari A besar sampai di E. Ini satu bukit, ini satu lembah. Jadi kalau semua ini gambar, berapa panjang gelombang? Ini gambarnya, berapa panjang gelombang ini? 2 panjang gelombang, karena dari A ke E itu 1, dari E ke I juga 1, berarti dia 2. Kemudian periode itu waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Jadi kalau berapa waktu dari A ke E, itulah periodenya. Sebaliknya kalau frekuensi, banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Jadi antara periode dan frekuensi itu kebalikan. Kalau dirumuskan, F sama dengan 1 per T. Atau kalau ini dirumuskan secara umum, periode itu T kecil per N, atau F sama dengan N kecil per T. Bisa dipahami sampai di sini? Oke ya? Ini juga ada cepat terlambat, kemudian fase dan beda fase. Ini ya, kalau cepat terlambat itu panjang gelombang dibagi periode, atau panjang gelombang dikali periode. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Kalau bisa, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut kita akan melakukan praktikum untuk mengetahui tadi seperti apa tujuan pembelajaran yang kita mau capai ya, melakukan praktikum virtual beta. Nah, sekarang saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Cepat ya. Oke, di situ ada linknya, silahkan diakses. Tapi sebelumnya saya akan kasih dulu penjelasan ya. Kurang? Apanya? Oh, cukup nih. Oke, sekarang coba perhatikan ini ya. Saya kasih dulu penjelasan singkat ini ya. Jadi nanti kau pilih posisinya seperti ini. Ini osilasi, ini no end. Nah, di situ di tabelmu yang pertama, coba lihat semua. Jadi kita begini, supaya ini waktu tidak terbuang, kita kerja satu persatu ya. Jadi kita semua kerja dulu tabel pertama. Bisa dipahami?
Setelah selesai jadi sebentar menganalisisnya, sebentar menjawabnya itu pertanyaannya. Jadi waktunya mengisi tabel itu hanya 5 menit 5 menit. Jadi waktunya ada 15 menit. Nanti mengisi itu beberapa pertanyaan 10 menit. Jadi totalnya 25 menit. Bisa dipahami? Oke, jadi yang pertama kau pilih di sini osilasi, kemudian di sini noen ya. Kemudian ini kan yang pertama frekuensi ditetapkan. Berarti kita pilih ini frekuensi sampai 1,5 tidak berubah. Nah, yang diubah-ubah ini amplitudo. Mulai dari 0,75. Nah, jadi caranya yang kita kan amplitudonya sudah ada, panjang gelombangnya yang kita mau cari toh. Nah, sekarang contohnya ya, saya ini normal, di sini kita pakai saja di tengah saja ya. Sedang. Ini kan tegangan talinya ini. Nah, sekarang kita coba restart dulu ya. Kita mulai tah. Contoh saya kasih tah. Kita mulai. Untuk kita slow ini saja supaya gampang. Jadi kita atur ini caranya, kita hentikan pada saat dia. Nah, ini berarti lewat. Berarti kau mulai lagi tuh sampai dapat. Ah, tah. Selewat ke. Anggaplah seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kita mau ukur panjang gelombangnya toh, ini misalnya contoh toh, cuma kan harus seimbang ini, tidak bisa ini. Ini stylenya kita geser-geser. Oke, tah. Nanti kau ukur ini panjang gelombangnya kan. Kalau panjang gelombang itu kan satu bukit satu lembah, toh. Jadi misalnya dia di sini, coba lihat, perhatikan, berarti berapa ini panjangnya? Ini 2, berapa ini? Di sini ini pas ini kan ini satu bukit satu lembah, toh. Sampai di sini berapa panjangnya ini? 2, berapa? 2,6. Berarti kau tulis di tabelmu 2,6 lambdanya. Ngerti? Ya, setelah itu lanjut ubah ini frekuensinya, amplitudonya. Jadi naik menjadi 1 ya. 100 sampai yang ketiga. Bisa dimengerti toh? Sekarang coba bekerja itu. Selesai itu kita lanjut lagi ke yang kedua. 5 menit. Jadi isi dulu itu tabelnya, toh. Ya, kasih tengah. Ini kasih non saja dulu. Itu. Ini kasih slow motion ini. Supaya mudah kata. Kalau dia mau ke bawah, usahakan itu nanti nih yang hijau di sini di garis. Ini yang hijau toh di sini ke. Baru kau bisa ukur banyak. Lanjut. Coba bisa cerita? Ya. 2,4. Oke, itu tulis nih. Ini cocok jadi kamistarmu. Iya. Geser coba mistarmu. Nolnya, posisi nolnya. Oh iya, cocok. Iya, cocok nih. Oke. Mana? Ini tuh coba Bang. Ini harusnya gelombangnya. Coba Bang, anu lagi. Ambil kau di tengah-tengah.
Ini misternya kasih turun ke bawah. Berat. Ya. Salah seharusnya nih. Nah, restart dulu. Coba Bang ulangi. Ini tuh harus ke ini hijaunya di sini. Situ supaya seimbang nih. Ya. Ukur Mi berapa di sini? Pas hijaunya ini. Nah. Geser lagi ke kanan. Ya, was 0. Berarti ini hijau berapa ini? Oke, terus di situ di tabelmu sini 2,4. Ini kan ini kali ini. Tuh. Berapa? Sudah ya? Kenapa bisa ada 2,5? Di mana aku tahu, Ki? 2,4 itu. Iya. Apa? Berapa di sini? Yang hijau ini 2,4 tulis nih di sini. Mana sudah Mi? Hah? Itu. Oh, Mi. Oscilasi, pilih oscilasi. Itu frekuensinya atur seperti yang di atas itu. Berapa di sini? Ini tuh seharusnya ini hijau sejajar dengan ini garis. Jadi nanti kalau gelombangnya pas membagi dua antara di atas dan di bawah. Garis yang mana? Ini yang merah. Jadi ini ceritanya membagi dua gelombang. Tidak, itu yang harus itu. Coba baik restart dulu. Nah, putar ke lagi. Masih slow motion, Pak. Iya, slow motion nih. Nah. Lewat. Dia harusnya ini di sini, hijaunya di sini. Di atas yang garis atas, Pak. Iya, supaya membagi dua langsung. Tuh, kalau bisa dari bawah tuh bisa. Ya terus gimana? Iya, usah biar sedikit saja. Lewat terus Pak. Ya. Di sini ini tahu ini. Satu gelombang berarti di sini tuh. Berapa itu? 2,3 2,4 Pak. Oke. Ubah lagi di sini jadi berapa? 1 ya, tulis di situ di tabelnya. Ini diubah berapa Pak? 1. Pak, bagaimana? Dengan caranya ini begitu. Sebentar, ini kali ini. Ini kali ini. Iya. Apa itu? F frekuensi. Lambda kali F. Toh? Diubah lagi ininya, dikasih goyang lagi. Apanya kalau sudah? Kan amplitudonya dikasih naik. Iya, dikasih naik jadi. Begitu Ji. Berapa itu? Sudah Mika? Berapa man? Sudah Mini? Kasih goyang lagi, putar Ki. Yang kasih goyang itu mister, nah itu motor. Nope. Bisa juga dari atas lewat kiri. Kasih saja saya dapat Ki. Nah bisa itu. Misternya dia sampai di titik. Sama Ji, sama 2,4 juga toh. Terus saja. Kenapa? Ini harus di tengah-tengah yang hijau ini. Cocok berarti berapa itu? Dikasih ini Pak. Itu misternya geser naik ke atas. Nah, lihat di titik hijaunya berapa? Hijau ke hijau. Iya, dari 0 sampai ke hijau yang kedua. Dari 0 sampai ke sini tuh, kan panjang gelombang sampai sini. Berapa itu nilainya? Ini sampai sini. Ya, 2, berapa? 2,
Sini. Ya. 2,4. Ya, begitu ya. Ubah lagi amplitudonya jadi 1. Hah? Jadi ini tuh harusnya ini kalau mau ini dia di sini terus supaya seimbang antara atas dan bawah. Itu dulu Pak, berarti nomor satu tidak kan nomor satunya tadi 1,4 kita di sini Pak. Ah, Nah, karena anda sejajar pas, Iya. pas kuas sejajar yang di di laptopku yang pas sejajar sama ini 2,4 semuanya. enggak apa-apa Ji, begitu saja. Oh, Kalau sama semua sama saja, terlalu heran. Tuh. Kenapa? Kan sudah di 1 Pak, berarti ini kan Pak. Berapa itu? 2,4 juga tuh. Iya. Begitu Ji. Terus lagi. 4 lagi. Di sini 2,4. Oke. Sudah ya sekarang. Sudah tabel pertama ya. Ih. Kenapa nah? Tabel kedua lagi tuh. Kalau tabel kedua sama aja caranya, cuma yang diubah-ubah itu frekuensi. Amplitudonya tetap. Berapa amplitudonya? 0,5 tuh, pakai 0,5 saja, yang kau ubah-ubah frekuensi. Hitung juga panjang gelombangnya. Begitu, Ji. Apanya itu? 0,5, bukan 0,05. Ini kau 0,05. Ya, 0,50, bukan 0,05. Apa? Ini kali ini. Oh. Sama semuanya itu ditanya ya, Gimana? Dapat nih? Yang kedua lagi. Jadi ubah ke amplitudonya jadi 0,5, baru frekuensinya ubah-ubah. Nah. Oke, berapa itu? 2,4. Oke, tulis nih 2,4. Frekuensi 1,75. Enggak, ini kan begini berarti sampai di sini jadi ya. Oh iya, kira yang zona ini. Berarti berapa itu? 2. Tuh? Apa? Yang gitu, Pak. ya, mulai merester nih. Cocok nih 0,50. Berapa frekuensinya pertama ke 1,5? Yang tadi 1,25, yang di sini satu Pak, ini tetap 1,5. 1,5, 1,75 baru 2. Ini mi 1,5 ini begini. Atau belum dimulai? Belum. Mulai nih. Ini amplitudonya kita 0,5. Iya, 0,5 satu kali tidak diubah-ubah aja. Frekuensi yang diubah-ubah. Iya. Kalau misalkan Pak, ini kan saya 2,4 juga. Enggak apa-apa ya. Sesuaikan saja di Iya, kalau dapat 2,4. Nanti pilih apakah yang kedua berubah atau tidak. Berapa itu? 2,4. 2,4. 5 Pak.
2, ini kan susah dibaca ini di sini. Dia 2,4 ini masuk di sini. Itu. Iya. Sama itu ini 1,5, 1,5. Nah, berarti 2,4. Ubah lagi menjadi 1,75. Itu enggak bisa di situ. Oke, restart. Lain lagi. Oke, berapa itu? 2,5 ini Pak. Hah? Di sini tuh. Enak Pak. Berarti dia di sini tuh. Iya. Berapa itu? 2,2 ya? 2,2 tuh? Tapi beda hasilnya. Yang mana? Masa 2,4 ini? Mana yang coba 1,75-nya? Ini berapa ini? Masa 2,4 kalau begini? 1,8 ini. Kan satu gelombang itu dari sini ke sini toh. Satu bukit, satu. Kau yang mana kau mau? Jangan hijaunya lihat satu gelombang. Cuma itu tadi pas di hijau ini kan bergeser nih. 1, berapa itu? 1,8. Nah, itu. Nah, itu berarti ini juga ubah ini coba cari lagi datanya. Oke, jadi perhatikan dulu ke sini. Kalau sudah atau kan di situ di data ketiga ini yang kau ubah. Ini tegangan tali ini. Lemah, tuh, kecil, sedang, besar. Yang lain tetap. Ada di situ tuh berapa frekuensinya disuruhkan? Di tabel ketiga. Hah? Frekuensi berapa? 1 ya, frekuensinya 1, amplitudonya 0,5 tuh. Ah, tinggal tegangan talinya kau ubah sama Ji. Untuk tabel ketiga, silahkan kemudian setelah itu silahkan dijawab itu perhatikan dulu setelah itu kau jawab kerja itu yang di soalnya tuh. Itu tabelnya tuh. Oke. Waktunya sampai jam 10 menit kemudian lagi. Ini kan 2,4. Iya. Ya. Sudah Pak, yang mana jadi diambil Pak? Hitungin dari sini ke sini berapa ini? Nah, tulisnya 1,2. Kemudian ini yang ketiga ini tuh. Pertama lo. Itu cocok nih, baru tengah lagi ya, begitu je. Deh. Terus di sini dia. Tuh. Jangan kau lihat di sini karena Oke, jadi di situ dalam menjawab
itu pertanyaan, kan sebelumnya saya sudah tanya itu caranya mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Apakah dia sebanding, berbanding terbalik, kan sudah saya jelaskan tuh. Di situ kau jawab itu di pertanyaan itu. Yang mana diambil nanti ini? Berarti satu panjang gelombang dari mana sampai mana? Dari sini sampai sini persaingannya. Jangan lihat ini titik-titiknya. Satu panjang gelombang itu satu bukit satu. Sampai di mana sih itu di gambarmu? Sampai di sini. Begini tuh. Oh iya, Tuh. 6,2. Ada dapat titik ini. Oke, kerja itu datanya tuh. Di itu yang di sebelah. Jawab itu. Lagi 5 menit ya, persentase. Persentasekan setiap anunya. Apa? Kenapa ya? Berarti dari sini sampai di sini. Kan satu panjang gelombang itu satu bukit, satu lomba tuh. Kalau yang sedang bikin apa? Ya. Tunggu dulu belum banjalar itu nya. Baru membentuk ulang teh. Anu. Nah. Di sini berarti. Nah, di mana? Di mana? Nah, berapa itu? Ya. Jadi di kesimpulan, kamu jawab di situ di kesimpulan itu terkait di antara ketiga tadi pertanyaan itu, apa kesimpulanmu? Di antaranya ketiga, yang kedua, kau simpulkan tadi masalah yang kau rumuskan, apa jawabannya di situ? Ya, itu yang kenapa gelombang bisa melululantahkan atau menghancurkan sesuatu, apa yang dimiliki. Apa? Iya, kalau itu tulis di situ tuh. Jadi kesimpulannya nanti ini terkait dengan antara tiga ini dan terkait dengan masalah tadi yang diangkat.
Jawab Mi cepat ini. Berapa Mi kau kerja tuh? Oke. Itu ini bagaimana hubungan antara amplitudo? Lihat di sini di datamu. Kalau amplitudonya diubah, apakah panjang gelombangnya berubah? Jadi itu menjawab pertanyaan di situ. Lihat di datamu. Itu di tabelnya itu kan pertanyaan pertama terkait dengan tabel pertama. Apa pertanyaannya di situ? Nah, lihat apakah ketika amplitudonya di situ diubah panjang gelombangnya berubah atau tidak? Kalau tidak, apa kau bahasakan di situ? Di situ, jangan mau kau lagi cari jawaban amplitudo ini dari data itu mau saja. Iya kan dari percobaan tuh. Jelas jadi situ di datamu tuh. Amplitudo. Data kedua bagaimana? Kalau panjang frekuensi kan yang diubah. Bagaimana dengan panjang gelombangnya? Berubah. Kalau frekuensinya semakin besar, bagaimana dengan panjang gelombangnya? Itu kau jelaskan. Berbanding apa namanya itu? Lurus, terbalik, sebanding atau apa? Itu yang kau tulis di situ. Di datamu percobaan kedua bagaimana? Kalau frekuensinya kau ubah, bagaimana dengan panjang gelombangnya? Ya. Enggak, bagaimana dulu? Ini kan frekuensinya semakin tinggi. Kalau panjang gelombangnya? Makin menurun. Berarti berbanding apa namanya kalau begitu? Berbanding terbalik. Nah, itu berarti hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Kalau frekuensinya membesar, panjang gelombangnya ternyata mengecil. Kan begitu gitu. Dijelaskan itu apa bedanya ini? Apa bedanya sama ini? Ada apa hubungannya ini sama ini? Iya, hubungannya ini saja kan kau jelaskan. Ini kan yang diubah-ubah. Ini kan tetap berarti ini. Kalau ini ini berubah, apakah ini berubah? Nah, ini juga kalau ini dia diubah, apakah ini berubah? Kalau berubah, bagaimana perubahannya? Kalau yang lain membesar, apakah yang lain juga ikut membesar? Begitu jelas di datamu tuh. Begitu pula ini kan berubah semakin besar tuh. Bagaimana dengan ini? Semakin besar atau semakin kecil? Nah itu tulis. Oke, lagi 5 menit. Sudah lewat. Nggak apa-apa ya. Nah, bagaimana? Sudah memang jawab ini. Kenapa Mas? Mungkin sama sekali. Bagaimana maksudnya hubungannya? Lihat ini toh. Ini kalau ini berubah. Apakah ini berubah? Enggak. Berarti apakah amplitudo mempengaruhi panjang gelombang? Tidak.
Nah, itu bisa begitu. Sama juga yang kedua, apa kalau frekuensi berubah, apakah panjang gelombang berubah? Kalau berubah, apakah semakin besar atau semakin kecil? Begitu yang ketiga itu saja. Hah? Sama aja percobaan ketiga, apakah ketika tegangan tali semakin besar, panjang gelombang ini kan semakin besar, kecil, sedang, besar, toh? Nah, apakah ketika tegangan tali semakin besar, panjang gelombang juga semakin besar? Betul, seperti begitu aja. Oke, silahkan dipresentasikan ya. Jadi kelompok yang naik persentase dulu pertanyaan pertama, kelompoknya Fadli. Naik ke pertanyaan pertama aja. Nah dari tadi ini jawab gitu. Pertanyaan kedua Pak. Maka hasil panjang gelombang tetap sama. Naik ke presentasikan. Nah, memang kau semua naik ke di atas. Iya, nih semua di atas sini. Supaya cepat nih, karena waktu ini sebanyak yang mau dipresentasikan. Yang lain silakan diperhatikan. Kalau ada yang tidak berbeda hasilnya silakan ditanggapi. Sebentar, pertanyaan kedua kelompoknya Uci. Pertanyaan ketiga kelompoknya Fatin. Coba Mi Fadli, naik Mi di atas semua. Naik semua. Oke, yang lain silakan dicermati apa yang dipresentasikan oleh kelompoknya Fadli. Naik. Nah, coba Mi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama yaitu bagaimana Kelompok berapa ke ini? Ini dulu kelompokmu. perjalanan kami dari kelompok 3. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan pada percobaan pertama yaitu bagaimana hubungan antara amplitudo dengan panjang gelombang. Hasil pengamatan kelompok kami, hubungan amplitudo dengan panjang gelombang pada percobaan pertama yaitu berbanding sama. Yang mana semakin besar amplitudo maka hasil panjang gelombang tetap sama atau tak berubah. Oke, jadi apa hubungannya? Hubungannya tetap berbanding sama, Pak. Berbanding sama. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Apa yang masuk berbanding sama? Oke. Alif. Berdiri Alif. Menurut kami itu hubungan antara amplitudo dengan panjang gelombang itu tidak ada hubungannya. Oke. Karena jika amplitudenya berbeda, maka nilai tidak berpengaruh dengan panjang gelombang. Maka jika amplitudenya berbeda, maka sifat Panjang gelombang. sifat panjang gelombang itu tetap sama. Jika amplitudenya berbeda dan diberikan panjang gelombang yang sama, maka cepat apa ya Pak? Cepat terlambat. Ya, cepat lambat gelombang itu sama Pak. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk jawabannya Alif. Jadi saya tambahkan mungkin maksudnya itu tadi Fadli begitu, cuma dia bahasanya tadi berbanding sama. Jadi maksudnya itu Fadli tidak ada pengaruhnya sebenarnya atau cuma dia bahasanya lain, dia tulis berbanding sama. Itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang masuk berbanding sama Fadli, yang ada dia sebanding, berbanding terbalik atau itu tadi tidak ada pengaruhnya. Oke? Bisa dipahami? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Fadli. Oke, selanjutnya kelompok pertanyaan kedua. Siapa tadi? Saya suruh ini. Naik semua. Jadi itu Fadlia berbanding bukan berbanding sama, tapi tidak berpengaruh. Tidak juga sebanding. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok 5 ingin presentasikan hasil percobaan kedua. Itu bagaimana hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang. Kasih besar-besar suaranya. Jika frekuensi gelombang semakin besar, maka panjang gelombang semakin kecil. Jika frekuensi diubah semakin besar. Maka panjang gelombang semakin kecil. Oke, bagaimana dengan kelompok yang lain sependapat? Sama hasilnya yang diperoleh? Lu? Kelompok yang lain sama? Kalau dia frekuensinya besar, panjang gelombangnya mengecil? Sama? Berarti sama ya? Berarti sesuai. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke, kata sudah. Sudah, Mi. Selanjutnya, kelompok 1. Siapa yang mau bicara ini? Oke. Leksi si kepala keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab percobaan 3. Bagaimanakah hubungan antara tegangan tali dengan panjang gelombang? Jika tegangan tali semakin besar, maka panjang gelombang juga akan semakin besar. Berarti itu kalau begitu dia berbanding lurus atau berbanding terbalik? Lurus. Berbanding lurus. Artinya kalau satu membesar, yang lain juga Membesar. Ya. bagaimana dengan yang dapatnya kelompok lain? Sama. Oke, karena sama rasanya jadi sudah sesuai. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Siapa yang mau kasih kesimpulan? Kesimpulannya? Kelompoknya sini. Kesimpulan, sudah? Siapa yang sudah? Kesimpulanmu itu dari 3 percobaan itu tadi dengan terkait dengan masalahnya. Siapa yang sudah kesimpulannya? Jadi kesimpulannya di antara ketiganya itu rangkum. Apa rangkumannya? Coba. Yang pertama, amplitudo tidak berpengaruh terhadap panjang gelombang. Yang kedua, frekuensi berpengaruh. Yang ketiga, itu juga kesimpulannya. Oke, jadi apa kesimpulan yang didapat? Jadi kesimpulannya itu ambil ketiga jawaban yang di pertanyaan tadi sebelumnya. Yang pertama kesimpulannya terkait percobaan ya, terkait percobaan. Amplitudo berpengaruh tidak terhadap panjang gelombang. Berarti itu satu kesimpulan toh? Berarti apa kesimpulannya? Oke. Yang kedua apa lagi? Frekuensi berpengaruh. Bagaimana pengaruhnya? Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Nah itu berarti kesimpulan kedua apa? Terhadap panjang gelombang. Yang ketiga? Tegangan tali berpengaruh juga. Semakin besar tegangan tali maka semakin besar pula panjang gelombang. Oke, jadi kesimpulannya dari percobaanmu di antara 3 itu variabel yang kita uji, mulai dari amplitudo, apalagi frekuensi dan tegangan tali. Amplitudo tidak mempengaruhi panjang gelombang, tapi frekuensi dan tegangan tali berpengaruh. Tuh, ternyata frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Kalau frekuensinya membesar, ternyata panjang gelombangnya mengecil. Sebaliknya kalau jenis talinya itu, kalau talinya besar maka panjang gelombangnya semakin besar. Oke, bisa dipahami? Sekarang
bagaimana dengan hipotesis yang kalian ajukan tadi? Nah, kebenarannya. Coba. Bagaimana dengan kebenaran hipotesismu? Mana kita di hipotesis? Ini. Kira-kira apa yang menyebabkan sehingga tsunami menghancurkan atau meluluhlantahkan? Coba. Benar tidak itu jawabanmu ini? Karena gelombang memiliki getaran yang merambat. Artinya secara konsep itu benar, tapi sebenarnya yang menyebabkan itu meluluhlantahkan energi yang dimiliki. Jadi ada kekuatan yang dimiliki sehingga dia meluluhlantahkan. Kekuatan itu bersumber dari getaran yang merambat. Variabel yang mempengaruhi yang pertama, amplitudo. Semakin besar itu bentuk gelombangnya, semakin besar energi yang dihasilkan. Sudah mengerti? Yang kedua sudah benar hipotesis Bu ya. Variabel yang dipengaruhi itu variabel yang besaran yang dimiliki oleh gelombang itu kecepatan, frekuensi, amplitudo dan periode. Oke, bagus. Berarti hipotesis yang kalian ajukan sudah benar ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya kasih soal, kalian kerja. Kalian kerja ya, waktunya 10 menit. Saya kirimkan di grup. Kalau tadi jawabanmu mungkin masih kurang, ini harus lebih banyak yang benar. Oke, silakan. Terbuka itu. Jangan lupa sebentar LKPD-nya dikumpul ya. Sudah ada itu soalnya tuh? Silakan dikerja. Jadi nanti kalau masuk nih belajar, tinggal 1 kali belajar langsung ulang harian. Kalau sudah nih belajar tuh, waktu libur. Kami materinya ini tuh. Jadi nanti ketika yang lain ulang harian, kau tidak ulang harian lagi. Kau lebih cepat 1 minggu belajar. Kau Rifatin, tulis saya jawabmu di kertas toh. Baru tempel di situ. Tadi yang ini kan anu tadi tuh lanjut di bawahnya saja. Toh. Kalau ada yang tidak dimengerti dari soal atau ada yang tidak jelas, silahkan ditanyakan.
Pernah nonton filmnya Selain Soccer? Ada itu yang pakai begini tuh. Yang di tangan apa? Ring gordeng. Apa sana bikin itu? Waktu lagi lomba lain. Sudah Mi? Sudah gini Pak. 18 orang jangan. Jadi ini posisi siapa yang tinggi? Siapa ya Batara? Berontak ini. Bila ada yang benar. Oke, lagi 1 menit ya. Sudah Mi?
Oke, sudah ya. Saya tutup nih. Hitungan mundur 10 kali 10 ya. 10 9 8 Kenapa habis waktu? Masih ada lagi kita mau selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita mengerjakan soal sekarang. Oke. Coba perhatikan. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, ini ya. Jadi, coba perhatikan di atas. Yang lain, kelompoknya Padli. Halo. Coba perhatikan di atas. Kesimpulan yang kita peroleh seperti yang saya tadi katakan. Amplitudo tidak berpengaruh terhadap besarnya nilai panjang gelombang. Tetapi frekuensi dan tegangan tali berpengaruh terhadap nilai panjang gelombang, atau kalau dalam persamaan F itu sebanding dengan 1/, dan T sebanding dengan lambda, atau T itu periode ya. Yang ketiga, gelombang tsunami memiliki besaran fisika seperti kecepatan, amplitudo hingga energi yang dirumuskan. Nah ini. Jadi ini amplitudo, jadi energi itu salah satu yang mempengaruhi besarnya energi itu amplitudonya. Di sini K itu kan sudah ada di situ hubungannya dengan V, dengan F, bisa dipahami. Jadi yang menyebabkan itu gelombang tsunami bisa menghancurkan apa yang dilewati karena dia memiliki energi yang besar. Besarnya itu energi dan salah satunya yang dipengaruhi oleh amplitudonya. Yang kedua kecepatannya, cepat lambatnya toh. Cuma kan sumbernya itu semua dari getaran dulu toh. Bisa dipahami? Oke ya, sekarang kita lanjut. Nah, hari ini kita akan coba refleksikan pembelajaran yang kita lakukan. Apa yang kalian rasakan atau seperti apa tanggapan tentang pembelajaran yang hari ini kita lakukan. Saya yang pertama, saya mau dengar dulu suara merdunya Taskila. Coba, bagaimana refleksimu hari ini tentang pembelajaran yang dilakukan? Apakah kau mengerti atau seperti apa materi yang kau banyak hal tuh menyenangkan, tidak banyak hal. Bukan hanya tentang pemahaman materi, tapi hal lain tentang idenya, apanya, kerjasamanya dari teman-teman semua. Sendiri. Senang-senang, gembira, Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Kenapa bisa menyenangkan? Caranya tuh bilang ini kita belajar gitu. Mudah dipahami materinya. Oh, mudah dipahami materinya. Apalagi? Terus seru itunya Pak, apa? Prakteknya. Apalagi itu je? Iya, itu je. Oke. Seru. Yang lain jadi hal bukan hanya tentang pembelajaran, tapi bagaimana saya membawa ke materi atau coba Iya. Apa bagaimana perasaan hari ini belajar? Itu dulu.
terus sebumi hidup berdua. Pembelajaran Mengerti tidak dengan materi? Kalau tidak mengerti apa yang Pelajaran hari ini saya mendapatkan banyak ilmu. ya itu aja. Pembelajaran hari ini saya mendapatkan banyak ilmu. Terus Batara melawat terus, terus Batara melawat terus. Pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena mendapatkan banyak ilmu. ilmu apa itu dapat? Ilmu fisika. Gelombang. Gelombang. Iya. Ya, apa lagi? Batara melawat itu aja, Pak. Ini aja. Oke, yang lain coba yang lebih jangan itu terus. Coba YouTuber teh. Tidak dapat ayat. Apa, Pak? Pak, saya diam-diam kenapa? Kalau dia mencari sosok YouTuber, kita cari orang yang apa tuh? Dia yang tidak Apa nih? Gimana sana muka biar ya? Apa, Pak? Oh ya, menyenangkan karena apa sih? Karena baral ya. Menyenangkan. Iya, menyenangkan karena apa? Bertemu sama teman. Baru bertemu sama teman. Setelah sekian lama libur. Oke ya. Jadi itu tadi. Jadi maksud saya itu apa-apa yang kau pahami atau seperti apa dengan materi yang kau pahami. Kemudian setelah mempelajari ini kira-kira kalau kau mau manfaatkan, kira-kira di mana pemanfaatannya begitu. Misalnya kalau kau pulang ke rumah tiba-tiba melihat ada air di atas meja yang bergetar, langsung tanya mama, mak, ada itu sumber getar, terjadi gelombang. Begitu toh. Oke, itu ya. Jadi itu tadi pembelajaran kita, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Nanti kita akan lanjut. Jadi nanti selanjutnya kalian tetap mempelajari, membaca materi yang akan saya bagikan. Bisa kalau misalnya kau cari-cari sumber di internet apa, cari-cari misalnya dibuka-buka di YouTube. Oh ternyata itu gelombang begini, bagaimana potensinya misalnya di wilayah kita seperti apa potensi terjadi gelombang, itu kan harus kita tahu untuk mengantisipasi terjadi sesuatu itu paling tidak ada nih dasar-dasar pemahaman kita. Saya ngerti. Oke, jadi itu sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran, mana Olive pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Hah? Kau mau bagaimana kah? Iya, terserah dari kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi kameranya dikumpul. Terima kasih.